Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajarnya tentang get data dulu ya. Kemarin kita sudah belajar get data dari Excel, kemudian CSV dan web ya. Kita belajar. Nah, sekarang kita coba get data dari SQL Server ya. Jadi saya punya database SQL Server. Di sini database-nya servernya saya kasih namanya SIP-NB5721. Kemudian database-nya ada namanya Nodewin ya. Ini saya ambil dari database ini saya ambil dari sini ya. SQL Server nanti saya kasih linknya untuk download ini ya. Dan cara-caranya nanti di video yang lain mungkin ya. Oke. Kemudian di sini ada kategori dan macam-macam. Nah, di sini yang di Power BI sebelumnya produk dan supplier ini sebenarnya ngambil dari yang database ini juga sini. Produk yang ini. Produk isinya sama dengan yang di sana. Kok lambat? Oke, nah ini sama juga supplier juga sebenarnya ngambil dari sini. Cuman saya masukkan ke Excel dan saya masukin jadiin CSV ya. Nah, buat praktek get data dari Excel dan CSV. Kemudian kita pengen ngambil dari SQL Server. Caranya adalah kita bikin baru atau udah dari sini aja deh ya. Kita boleh langsung dari sini SQL Server atau klik get data. Kita get data aja deh biar kelihatan banyak di sini ya. Kemudian pilih database, kemudian di sini pilih SQL Server Database, kita klik connect, kemudian nih server name. Nah, server name kalau misalnya server name adalah ini nih, server name. Kita samain server name, masuk ke server name, copy paste aja nggak apa-apa. Di sini server name, di sini ada informasinya. Boleh kita apa namanya ketik juga misalnya port numbernya beda itu. Tapi ini default biasa. Dan ada pilihan nih database ya. Ini opsinya opsional diisi atau enggak. Misalnya kita isi ya kita lihat perbedaannya kalau kita ya isi seperti apa. Kalau nggak isi ya mulainya langsung dari list database akan muncul gitu. Tapi kalau kita isi maka langsung fokus ke database itu. Ini pertama kita nggak usah isi dulu ya. Kemudian connectivity-nya kita pilih yang import, kita oke dulu. Tadi kita nggak isi ya. Tadi kita nggak isi, sabar. Nah, dia akan milih munculnya di sini semua database akan muncul gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak kalau kita isi, dia langsung fokus ke Notepad ini. Kita cancel dulu, kita lihat perbedaannya. Boleh ini shortcut juga boleh langsung langsung lewat sini. Kemudian kita, saya malas sekali ya. Sukanya copy paste. Nah, kemudian di sini kita copy aja win ini ke sini. Kemudian kita oke. Tuh. Dia langsung fokus ke database ini. Jadi database lain nggak muncul gitu. Nah, ini ada perbedaan nih. Kok ada tabelnya dua sama ini ya. Lihat windownya ya. Windownya seperti ini sama seperti ini. Ini window yang ini adalah kita lihat di sini. Dia adalah view. View itu apa? Ya, kita sudah kita pelajari di sesi SQL aja ya. View itu apa? Nah, contohnya kita pilih yang tabel aja. Yang di sini. Tabel ya. Tabel misalnya kita pilih yang produk sudah ada, kita pilih yang misalnya kategori gitu ya. Atau mau pilih semuanya juga bisa. Ini kita pilih satu aja deh yang ini misalnya. Kita upload ya. Upload dan transform data setelah ini kita belajar. Sama kategori sama apa ya misalnya. Nah,
jadi galau. Udah kategori dulu aja deh. Boleh bisa lebih milih dari satu juga bisa ya, teman-teman. Ini kosong datanya. Kemudian yang ini kita lihat kosong semua. Oh ini ada di sini customer, employee, ada gak sihnya? Sama employee deh, gitu ya. Kemudian kita load, tunggu sebentar. Sini akan ada tambah dua tabel ya di sini. Nah, di sini. Nanti kita pilih kategori sama employee. Kita mau lihat isi datanya seperti biasa. Kita bisa employee di sini sama tadi kategori. Nah, seperti ini. Terus misalnya teman-teman juga punya query sendiri gitu ya. Saya punya query sendiri tapi nggak pakai yang, kalau ini kan tabel ya. Saya mau query gitu. Gimana caranya? Saya punya suatu query gitu untuk salah gitu ya. Kita lihat dulu. Misalnya eh, order mungkin ya. Lihat dulu ya. Lihat dulu di sini. Nah, misalnya saya mau yang where apa ya? Where yang employee ID gitu ya. Employee ID saya ini ngarang aja ya sama dengan 6 gitu. Saya mau yang employee ID-nya 6 query gitu ya. Teman-teman juga bisa seperti ini. Eh, kita get data SQL. Kemudian not win. Wah. Kalian bisa pilih di sini advanced option. Kemudian query-nya dipaste di sini. Seperti itu. Ini query query ringkas saja ya. Mungkin teman-teman punya view atau punya function atau apa bisa diketikkan di sini. Kita oke. Nah, munculnya seperti ini. Tampilan datanya. Ini mau di oke apa enggak? Kita mau load gitu ya. Kita load datanya. Kita langsung load di sini ya. Nah, dia ada query satu namanya. Tuh teman-teman. Nah, itu mudah ya. Connect ke SQL Server. Kalau punya query sendiri di sini. Kira-kira seperti itu untuk connect ke SQL Server. Kita lihat ke model. Nah, di model ini pinternya pinternya SQL Server, maaf, pinternya Power BI ini dia langsung bisa membuat relasi ya. Kalau misalnya dia eh, isinya sama, isinya mirip, kemudian penamaannya mirip, langsung dibuatin ini sama dia. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk buat ya. Kategori ID, connect kategori ID sini. Kita klik kanan, kalau misalnya mau delete atau kita mau lihat dia itu one to many atau many to one atau many to many gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi yang warna abu-abu ini yang terkoneksi ya kategori ID sama kategori ID gitu. Di sini juga sama. Di sini supplier ID. Di atas ini mana supplier ID ya. Kita properties coba. Sini supplier ID sama supplier ID. Yang warna abu ini. Seperti itu untuk relation atau model view-nya. Kalau ini film terlaris karena dia perintilan, dia nggak ada koneksi kemana-mana ya. Ini tadi seperti itu, koneksi ke SQL Server. Misalnya kita mau semua tabel mau kita koneksikan gitu, mau kita impor gitu ya.
Kita ke file, kita bikin baru dulu ya. Kita bikin baru, kasih contoh satu lagi. Eh, sabar, sabar. Nah, misalnya kita satu semua tabel mau kita ini ya, mau kita mau kita apa impor gitu. Kita klik get data dulu, kemudian sini database sama ya. Sebenarnya sama aja sih. Banyak cara untuk connect ke SQL Server lewat tadi get data, database SQL Server atau klik SQL Server sini atau get data dari sini sama semuanya sebenarnya. Bisa connect, kemudian kita klik, kita ketik GNB. Oh, kita oke, kemudian kita sabar dulu. Nah, ini kita centrang semuanya. Ini latihan pemilu nih, centrang-centrang nih. Coblos atau centrang ya? Ya gitulah. Kemudian kita loop. Nah, kita belum belajar transform data ya. Kita kita sabar dulu. Di sini kalau datanya semakin banyak, biasanya semakin lama ya. Oke, nah, kebentuk nih tabelnya sudah kebentuk. Kemudian di sini data-datanya juga bisa kita lihat. Nah ini lagi proses sepertinya. Customer ID, customer ini ya, employee, order, sistem. Dan relasinya langsung jadi nih. Tuh, langsung jadi canggih ya, Power BI ya, gitu. Ya, seperti itu teman-teman untuk connect ke SQL Server. Ini sudah bisa kita langsung bikin reportnya juga di sini. Misalnya region apa? Misalnya order apa ini order? Ya, order di sini apa? Ya, dari- Nah, itulah teman-teman ya. Cara connect ke SQL Server. Nah, sini. Nah, langsung dibuatin lah grafik-grafik yang teman seperti apa. Ini tadi apa diskon ya, diskon. Misalnya unit price, one titik, quality, unit price. Oke teman-teman. Setelah ini kita praktek eh, eh, apa namanya itu transform data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.